Hola bestinya kata Ani. Besti, Ani bawa update terbaru nih dari perselisihan mantan pasangan suami istri Baim Wong dan Paula Verhoeven setelah sama-sama mengajukan banding atas putusan cerai yang ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada April kemarin. Akhirnya hasil bandingnya udah keluar loh besti. Penasaran gak? Jadi Besti, kalau kalian ingat, Paula Verhoeven mengajukan banding pada tanggal 28 April 2025 karena merasa keberatan soal keputusan majelis hakim yang dianggap menyudutkan nama baiknya karena dituding istri yang nusyus atau durhaka. Selain itu, dalam bandingnya, Paula juga sempat menyinggung soal hak asuh anak Keanu dan Kenzo yang ada dalam kuasa Baim Wong. Di sisi lain, pihak Baim Wong juga menempuh langkah serupa dengan alasan yang tak terlalu dirinci waktu itu. Ibu Paula menyampaikan bahwa tidak benar tuduhan-tuduhan ia selingkuh, durhaka gitu ya, apalagi misalnya melakukan zina. Kepentingan Ibu Paula itu adalah ingin melakukan merawat dan mengasuh anak-anak dengan waktu yang lebih panjang itu, dan juga memastikan tumbuh kembang anak-anak itu tidak terganggu dalam proses perceraian ini, termasuk dengan konten atau berbagai informasi yang tersebar. Sehingga saya pun menyampaikan informasi tersebut kepada Baim bahwa pihak termohon telah mengajukan upaya hukum banding, dan selanjutnya saya dikasih amanah untuk juga menggunakan hak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang bahwa kami juga punya hak untuk mengajukan banding. Jadi dalam perkara ini maka dua pihak sama-sama mengajukan upaya hukum banding. Yang pertama itu adalah termohon pada tanggal 28 adalah kemarin, dan hari ini pemohon ya, yang dahulunya adalah sebagai pemohon atau mungkin kalau lebih gampang itu adalah penggugat ya, tapi di dalam perkara perceraian yang diajukan oleh seorang suami itu namanya pemohon, mengajukan upaya hukum banding. Jadi dua-duanya banding ya, nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Ya, itu adalah amanah yang diamanahkan kepada saya. Apabila pihak termohon banding, Bang, kita menggunakan hak kita juga sama-sama. Tapi kalau dia tidak mengajukan upaya hukum banding, saya diminta tidak mengajukan upaya hukum banding. Jadi biar selesai perkaranya sampai di sini. Tapi ternyata tidak. Tanggal 28 dia mengajukan upaya hukum banding, saya tanggal 29 mengajukan upaya hukum banding. Seperti itulah perkembangan yang terakhir. Nah Besti, setelah saling mengajukan banding, akhirnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengeluarkan keputusannya pada tanggal 17 Juni 2025 kemarin. Hasilnya, keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menilai Paula Verhoeven merupakan istri nusyus atau durhaka tidak terbukti. Alhasil dalam permasalahan ini, Paula bisa dibilang sukses membersihkan nama baiknya dari tudingan-tudingan berselingkuh saat menjadi istri dari Baim Wong. Gini ya, ini bukan soal hak asuh saja gitu ya, tetapi banyak hal yang lain sebenarnya dalam putusan ini. Putusan banding yang diajukan oleh kami, kemudian juga oleh pihak Baim, itu terkait dengan satu, pengesahan adanya perceraian gitu ya. Nah, itu memang setuju gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, itu terkait dengan apa yang kita kategorikan sebagai nusus gitu ya. Nah, karena kemarin itu sangat mengemuka dan sangat viral gitu ya, sehingga itu menjadi suatu hal yang kami nilai perlu dimintakan kepada Komisi Yudisial untuk memutuskan apakah memang perkataan-perkataan nusus itu memang tepat atau tidak, dan bahkan itu keluar sampai ke ruang persidangan gitu. Nah, terkait dengan itu sebenarnya itu tidak ada nusus gitu ya.
hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa pembicaraan dengan orang lain ya itu tidak dikategorikan sebagai nusus. Karena apa? Karena ilmu yang belum tinggi dari seseorang belum bisa mengkategorikan seseorang itu melakukan perbuatan itu menjadi nusus gitu kan. Nah oleh sebab itu makanya ada orang, misalnya contohnya adalah suami yang harus memperingatkan, yang mengingatkan, yang membimbing gitu ya, sehingga dia bisa ditahu dari seorang awam menjadi seorang yang sangat ahli gitu kan. Nah oleh sebab itu makanya pada saat ini soal nusus itu tidak terbukti gitu ya, dan hakim menyatakan bahwa tidak ada nusus. Nah ini sebenarnya juga sekaligus membuktikan gitu kan bahwa adanya pihak ketiga, kemudian setelah itu juga ada perselingkuhan dan kemudian sampai macam-macam gitu kan, itu juga tidak tersampaikan. Nah terkait dengan nusus tadi itu ya, oleh sebab itu makanya dia berhak untuk mendapatkan hak-hak masa iddah, mut'ah, dan kemudian juga iddah, mut'ah, dan kemudian ya pokoknya hak-hak terkait dengan ini ya mereka, istri dan itu nggak penting buat Baim, karena yang penting buat Baim adalah kedua anak tersebut. Emang sih Besti, keberhasilan Paula Verhoeven membersihkan nama baiknya dari tudingan istri Nusius saat masih bersama Baim Wong harus dibayar mahal. Pasalnya, dalam putusan yang sama, akses Paula Verhoeven untuk bisa leluasa bertemu dengan anak-anaknya menjadi lebih terbatas karena Pengadilan Agama Jakarta menjatuhkan hak asuh Kiano dan Kenzo pada Baim Wong secara mutlak. Padahal, dalam putusan sebelumnya, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah membagi secara adil untuk Baim dan Paula merawat anak bersama-sama. Alhamdulillah ya, dia dalam putusan perkara yang nomor 85 PDTG 2025 PTA Jakarta, di dalam putusannya akhirnya upaya hukum banding saya itu dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Hak asuh anak dua-duanya jatuh ke tangan Baim Wong. Dulunya pada saat putusan tingkat pertama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, anak itu dikasih hak 2 minggu kepada Baim Wong, 2 minggu kepada termohon. Namun dalam putusan ini diperbaiki karena dianggap tidak layak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut. Ketemu yang dulu pada tingkat pengadilan pertama di Jakarta Selatan sebetulnya sudah diberikan hak, dikasih sama Baim 2 minggu, tapi tiba-tiba ngajukan banding dan semua orang ya, akibatnya dengan ulah-ulah seperti itu sekarang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama hak asuh anak ada di tangan Baim Wong dua-duanya. Dia hanya dikasih akses untuk bertemu, tapi tidak diberikan akses untuk lebih. Jadi Besti, untuk urusan hak asuh anak, pihak Paula sendiri membenarkan jika keputusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta jatuh ke tangan Baim Wong. Namun, hal itu tidak serta-merta membuat Baim Wong punya kuasa penuh untuk membatasi Paula Verhoeven jika ingin bertemu dengan Kiano dan Kenzo. Nah, masalah jadi rumit karena pihak Baim Wong kayaknya sih punya tafsir yang berbeda. Fahmi Bahmid menyebut jika dengan keputusan yang terbaru, Paula Verhoeven tidak punya prioritas dan keleluasaan bertemu dengan anak-anak tanpa izin dari Baim Wong. Waduh, rumit ya Besti. Jadi bukan ya saya bahwa serta-merta mengatakan ini domainnya di dia dan kemudian diatur gitu, enggak. Nah itu dikatakan memberikan akses seluas-luasnya kepada kedua pihak berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung ya, apabila dalam konteks hak asuh ya nanti pola tidak diberikan ruang-ruangnya, itu bisa diajukan permohonan pembatalan hak asuh. Ya itu nanti urusan teknis. Yang jelas kalau datang tengah malam ya kita usir. Membawa anak tanpa izin juga kita akan persoalkan karena dia tidak punya hak. Dia lagi Untuk waktunya Bang? waktu itu terserah. Namanya kan diberi hak, tapi bukan berarti dia ada hal-hal yang dia bisa mendapatkan prioritas. Kan dia bisa bertemu di sekolah, di rumah atau di mana Bang? Atau dia tidak boleh ganggu anak sekolah dong. Dia datang di sekolah ganggu. Masalah baru nanti sama saya. Jadi dia betul-betul tidak boleh datang-datang terus ke sekolah mengganggu anak yang lagi belajar. Dia harus ya ngomonglah sama Baim.
Oh. Nggak boleh dong datang dia di sana terus membawa anaknya sendiri tanpa izin, nggak boleh. Ini diberi akses bukan berarti terus dia membawa. Oke. Dia bertemu boleh, tapi bertemu bukan pada saat anak di sekolah didatengin. Ya Berarti Anda ngomong dong sama baik, saya ingin ketemu anak-anak, nggak akan dilarang, tapi pada hal-hal yang benar. Jadi bukan terus nyelonong seperti orang dia yang lekuk. Dia nggak punya hak, titik. Oke. Kalau di saat seseorang tidak punya hak, Anda hormati, Anda tidak punya hak itu, Anda izin sama orang yang punya. Nanti itu bisa dikomunikasikan antara pola dengan baik. Kemudian sewajarnya kalau misalnya kedua orang tuanya itu untuk kepentingan anak, gitu. Untuk kepentingan anak. Nah, sebab itu makanya itu asal berdiskusi. Tidak akan mungkin seorang laki-laki menggantikan fungsi ibu. Fungsi ibu akan menggantikan fungsi seorang ayah. Gitu. Begitu juga dengan sebaliknya, gitu kan. Nah, sebab itu makanya kedua-duanya harus berdiskusi, gitu kan, untuk bisa memetakan apa saja kebutuhan-kebutuhan yang akan dipenuhi untuk anak-anaknya mereka nanti, untuk kepentingan dari anak-anaknya mereka, gitu kan. Nah, kalau misalnya ada hambatan-hambatan, ya saya pikir kemarin-kemarin sudah ada diskusinya kok. Kemudian juga udah ada pembagian waktunya kok, gitu kan, masing-masing, gitu kan. Nah, jadi saya pikir itu juga tidak ada hambatannya, gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya kemajuan-kemajuan beberapa lama ini sampai dengan proses banding itu kan sudah dilakukan, ya. Dan saya pikir itu suatu pencapaian, ya. Nah, pencapaian itu yang harus tetap dipertahankan, yang harus satu visi antara keduanya, gitu kan, untuk kepentingan anak, agar anak tidak bingung dan anak-anak mendapatkan psikologi seorang ibu dan psikologi dari seorang bapak. Terkait dengan hasil banding yang sudah diputus Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan, Paula Verhoeven sendiri sudah angkat bicara. Dalam salah satu unggahannya di Instagram, Paula mengatakan jika dia menerima dengan ikhlas segala ketetapan yang sudah diputuskan dan gak akan menempuh jalur hukum lain semata-mata demi kepentingan anak-anaknya, Besti. Saya tidak akan berbicara banyak di sini karena seperti di Instagram, saya juga sering cukup mewakili semuanya. Dan di sini saya cuma saya berharap bahwa semoga saya dan ayah dan anak-anak bisa menjadi orang tua yang bijaksana, yang selalu mengedepankan kepentingan Piano dan Kenzo. Itu aja sih. Semoga kita dikasih yang terbaik dan agar anak-anak dan saya bisa menjalaninya dengan tenang dan positif. Kecewa nggak sih Kak dengan putusan sendiri Kak? Gimana Kak? Saya nggak bisa banyak berkomentar, cuman saya harus ada proses lagi. Kalau mau ketemu seperti apa Kak? Semuanya ya. Diberikan akses aja. Tapi dikasih akses sama Kak Bayim Kak? Apa Kak? Doain aja ya Mbak. Tapi sudah ketemu Kak? Memutuskan Hari ini tidak udah ketemu dilanjutkan Kak? ke kasasi, kenapa mungkin Mbak? Tapi dipersulit nggak Kak? Hari ini udah ketemu Kak? Belum? Mungkin Terakhir ketemu dengan anak-anak kapan Kak? doain ya Mbak. Doain ya. Makasih ya. Kecewa nggak sih Kak dengan putusannya Kak? Untuk menegakkan diri seperti apa Kak? Paula memutuskan pada saat ini, jadi dia memang ingin mempertimbangkan untuk kepentingan dari anak. Karena dengan begini kan sebenarnya kan banyak pemberitaan-pemberitaan yang sebenarnya itu tidak baik untuk anak-anaknya, gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada informasi-informasi yang tidak utuh, terdistorsi, gitu kan, akan membuat anak misalnya bertanya-tanya anak itu ke depan, gitu kan. Oleh sebab itu makanya akan lebih baik memang hal seperti ini dicukupkan
dicukupkan, gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya Polda memutuskan untuk tidak mengajukan kasasi. Itu ya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.